Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai kisi-kisi PTS Matematika Wajib semester ganjil. Ini berlaku untuk kelas 11 IPA maupun kelas 11 IPS. Oke, langsung ke soal nomor 1. Himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan 2x plus y lebih dari sama dengan 4, 3x plus 4y kurang dari sama dengan 12, x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0 dapat digambarkan dengan bagian bidang yang diarsir dengan benar adalah, nah yang pertama berarti harus kita gambar dulu grafiknya yang betul itu yang mana. Nah, cara menggambar grafiknya berarti, nah yang itu 2x plus y-nya. Nah, di sini kita kalikan dengan 2 menjadi 4x plus 2y lebih dari sama dengan 8. Nah, berarti ini x-nya itu menjadi y ya. Berarti y-nya 4, x-nya 2. Mana yang gambarnya y-nya 4, x-nya 2. Nah, berarti pilihan yang salah kita tandai salah gitu ya. Oke, ini betul. Nah, itu ya. Nah, yang B sama C dia salah. Kita tandain salah. Berarti dia nggak usah dicari nanti. Nah, kemudian kalau dia ini lebih dari kan ya. Lebih dari, maka arsirannya itu akan ke atas garisnya atau ke sebelah kanannya. Maka untuk pilihan yang A ini juga salah. Karena dia ke bawah, harusnya dia ke atas ya. Nah, kita cobain pakai warna merah di arsirnya. Nah, ini dia himpunan penyelesaiannya. Karena dia lebih dari, berarti dia harus ke kanannya atau ke atas dari si garis tersebut. Nah, kemudian untuk mengecek apakah yang D itu benar-benar benar, maka kita cek yang D. Nah, ini yang satunya lagi, dia kurang dari. Berarti si arsirannya pasti ke bawah, yaitu yang ini. Atau kalau kita lihat, boleh deh kita gambar lagi. Nah, ini ya. Jadi 3 sama 4 ukuran posisi. Lalu kalau dia kurang dari sama dengan, artinya arsirannya ke bawah. Nah, yang terkena arsiran 2 kali, berarti itu merupakan daerah penyelesaian atau himpunan penyelesaian. Boleh kita tulis di sini DP. Berarti yang sesuai yang D ya. Nah, himpunan penyelesaiannya tuh yang si DP itu. Oke, untuk nomor 1 selesai. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 2. Daerah yang diarsir pada gambar di bawah ini adalah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan. Nah, jadi kita lihat gambarnya ya. Lihat gambarnya. Ini betul, ini 46. 46 berarti kita tulis persamaannya dulu deh. 4x berarti ya, plus 6y. Kita tulis di situ berarti 4x plus 6y. Lalu kita kalikan 4 kali 6 itu sama dengan 24 kan. Lalu lihat di situ arsirannya ke bawah, artinya dia kurang dari atau sama dengan. Tulislah 24. Nah, ternyata kita lihat di pilihan ganda, ternyata tidak ada yang 4x plus 6y. Berarti kita harus menyederhanakan persamaan yang 4x plus 6y tersebut. Jadi 2x plus 3y, ini kita bagi 2 ya, kurang dari atau sama dengan 12. Lalu kita cek di pilihan gandanya, yang salah kita tandain ya. Nih, oke, yang C dia salah. Yang D juga salah. Yang E juga salah. Berarti jawabannya pilihan antara A dan B. Kemudian kita lihat untuk persamaan yang kedua, di situ berarti negatif 3x ditambah 2y. Ini sama dengan atau negatif 6 nanti ya. Nah, tandanya dia apa? Nah, di sini dia arsirannya ke bawah. Berarti kalau dia garisnya berlawanan, kalau ke bawah itu dia tandanya kurang dari atau sama dengan. Kalau ke atas berarti lebih dari.
atau yang ke kanannya ya. Ke kanan itu berarti kurang dari, ke kiri lebih dari. Dia kebalikan dari yang si garis yang atas. Berarti pilihannya adalah 2x plus 3y kurang dari sama dengan 12 min 3x plus 2y kurang dari sama dengan negatif 6. Ya, yang itu. Kemudian soal nomor 3, salah satu titik ekstrim. Titik ekstrim itu sama dengan titik pojok ya. Dari 2x plus 3y lebih dari sama dengan 12, 5x plus 6y kurang dari 30, x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0. Nah, kita lihat titik pojoknya. Titik pojok. Nah, ini di soal dia nggak ditulis grafiknya. Jadi nanti kalian harus menggambar grafik terlebih dahulu. Baru kita menentukan si himpunan penyelesaiannya di mana, lalu tentukan titik-titiknya. Nah, ini titik pojoknya. Berarti yang sesuai dengan yang ada di pilihan ganda yaitu yang 0,4 yang C. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Nilai minimum fungsi f(x, y) ini sama dengan 2x plus 5y dengan syaratnya x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0, x plus y-nya lebih dari sama dengan 12, x plus 2y lebih dari sama dengan 16. Adalah. Nah, kita menentukan nilai minimum ya. Oke, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah membuat grafik tersebut. Nah, cara membuat grafiknya seperti nomor sebelum-sebelumnya ya. Nah, lalu kita lihat di sini sudah ada. Nah, ini ya persamaannya dulu atau pertidaksamaannya dulu. X plus Y lebih dari sama dengan 12, X plus 2Y-nya lebih dari sama dengan 16. Nah, ini hasil grafiknya. Lalu kita tentukan titik pojoknya. Titik pojoknya itu berapa aja sih? Berarti 0,2. Nah, di sini jadi titik pojoknya kita tulis berapa? 0,12 lalu 16,0. Nah, untuk yang tengah ini kan belum kita ketahui. Nah, berarti kita harus cari dulu caranya dengan cara mengeliminasi. Oke, lihat persamaan yang tadi. Nah, ini ya pertidaksamaan yang tadi. Berarti x plus y sama dengan 12. Nanti kita tulisnya menjadi sama dengan dulu. X plus 2y sama dengan 16. Tulis deh. Ini yang ditulis yang angkanya lebih besar dulu. Nah, karena x-nya sudah sama, berarti tinggal kita kurangin saja ya. Nah, x dikurangi x sama dengan 0. 2y dikurangi y jadi y ini sama dengan 16 dikurangi 12, 4. Ketemulah bahwa y-nya sama dengan 4. Lalu kita masukkan y sama dengan 4 ini ke salah satu persamaan di antara dua itu. Nah, kita masukkan ke x plus y sama dengan 12. Berarti x tambah 4 sama dengan 12. X-nya berarti 12 dikurangi 8. Dikurangi 4 yaitu 8. Nah, berarti titik tersebut yaitu 8,4. Nah, ini sebenarnya udah kelihatan ya, tapi kalau kita buat nggak pakai garis seperti ini nggak akan terlihat. Oke, lalu kita tulis fungsi objektif yang diketahui di soal. Fungsi objektifnya itu 2x plus 5y. Nah, berarti 2 kali 0 ditambah 5 kali 12. Sama dengan, ini berarti 60 ya. Lalu ini 2 kali 16 ditambah 5 kali 0. Sama dengan 32. Dan yang ketiganya berarti 2 kali 8 ditambah 5 kali 20. 5 kali 4. Oke, mohon maaf. Berarti ini jadi 16 tambah 20. Hasilnya adalah 36. Nah, kemudian lihat dia mintanya nilai minimum. Artinya kita harus memilih yang paling kecil. Hasil yang paling kecil itu yaitu 32. Jadi jawabannya adalah yang B.
Lanjut ke soal nomor 5. Seorang peternak ikan hias memiliki 20 kolam, ini bukan kolam ya, tapi kolam, untuk memelihara ikan koki dan ikan koi. Setiap kolam dapat menampung ikan koki saja sebanyak 24 ekor atau ikan koi saja sebanyak 36 ekor. Jumlah ikan yang direncanakan akan dipelihara tidak lebih dari 600 ekor. Jika banyak kolam berisi ikan koki adalah X dan banyak kolam berisi ikan koi adalah Y. Nah, kita nyari model matematikanya. Berarti kita tulis dulu. Misalkan apa tadi? Koki ya. Ikan koki itu adalah X, lalu ikan koi dia misalkan Y. Kita lihat di sini tadi 24 ekor sama 36 ekor. Kita tulis berarti 24X ditambah 36Y. Ini sama dengan berapa? 600. Nah, di situ ada kata tidak lebih. Berarti tandanya kurang dari atau sama dengan. Ya. Dia nggak boleh lebih dari 600 soalnya. Nah, ternyata di pilihan ganda nggak ada ya yang 24X plus 36Y kurang dari sama dengan 600. Berarti kita harus menyederhanakan si 24X plus 36. Nah, ini kita bagi dengan 12. Hasilnya adalah seperti ini. Kita cek di pilihan gandanya 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 50. Yang mana? Nah, berarti yang A salah ya. Yang B kemungkinan betul, C juga kemungkinan betul. Yang D ini salah, yang E juga salah. Berarti kemungkinan pilihannya adalah di B dan C. Sekarang kita lihat lagi, seorang peternak ikan hias memiliki 20 kolam. Artinya berarti si X plus Y-nya tidak akan lebih dari 20 kolam ya. Berarti X plus Y kurang dari sama dengan 20. Yang mana? Yang C, karena yang B-nya dia lebih dari sama dengan. Oke, pilihannya adalah yang C. Kita lanjutkan ke soal nomor 6. Seorang ibu memproduksi 2 jenis keripik pisang, yaitu rasa coklat dan rasa keju. Setiap kilogram keripik pisang rasa coklat membutuhkan modal 10.000, sedangkan keripik rasa keju membutuhkan modal 15.000 per kilogramnya. Modal yang dimiliki ibu tersebut yaitu 500.000. Tiap hari hanya bisa memproduksi paling banyak 40 kg. Keuntungan tiap kilogram keripik pisang rasa coklat adalah 2.500 dan rasa kejunya 3.000. Maka keuntungan terbesar yang dapat diperoleh ibu tersebut adalah. Oke, untuk menjawab soal ini berarti kita harus membuat dulu model matematikanya ya. Nah, model matematikanya kayak gimana? Kita lihat. Berarti misalkan coklat adalah X. Kemudian keju kita misalkan Y. Nah, berarti kita lihat ke soalnya. Ini 10.000 X ya, ditambah 15.000 Y. Ini sama dengan atau kurang dari sama dengan ya nanti tandanya ya. Karena dia memiliki modalnya tidak lebih dari 500.000 atau hanya memiliki 500.000. Nah, kemudian kita sederhanakan supaya lebih mudah ya. Nah, kita coret 3. Berarti ini 10X tambah 15Y kurang dari sama dengan 500. Nah, ini masih bisa disederhanakan. Kita bagi dengan 5. Berarti jadi 2X plus 3Y kurang dari sama dengan berapa? 100 ya. Nah, ini kita simpan sebagai persamaan 1. Kemudian untuk persamaan yang keduanya berarti apa? Nah, ini ya yang ada 40 kg nya ya. Berarti X tambah Y-nya kurang dari sama dengan 40 kg. Kurang dari sama dengannya 40 aja ya, nggak pakai kilogramnya. Ini kita simpan sebagai persamaan yang kedua. Oke, setelah itu kita tulis fungsi objektifnya. Berarti fx, y-nya berapa? 2500x ditambah 3000y. Oke, lalu kita selesaikan soal tersebut. Kita gambar grafiknya ya. Gambar grafiknya. Nah, silahkan kalian cari bagaimana cara menggambar grafik. Udah dijelaskan.
Nah, di sini Ibu langsung tulis. Ini jadi 40 dengan 50,100/3. Kita tulis dulu. Ini kalau ditulis di bukunya harus rapih ya. Ini oke. Terus tadi kita lihat dia grafiknya pertidaksamaannya itu kurang dari sama dengan kan ya, dua-duanya ya. Berarti si grafik itu ada di tengah-tengahnya atau di bawah yang paling tengah itu. Nah, di situ. Lalu kita tentukan titik pojoknya 1. Ini nggak tahu dia berapa. Terus ada 0,100/3. Lalu 40,0. Nah, yang tengah itu dia berapa nggak tahu ya. Kita cari dengan cara eliminasi substitusi, sama seperti yang nomor sebelumnya. Berarti kita tulis pertidaksamaannya menjadi persamaan dulu. 2x plus 3y sama dengan 100 dengan x plus y sama dengan 40. Lalu kita kalikan, ini supaya sama ya. Kita samakan yang x, berarti yang atas kali 1, yang bawahnya kita kali 2. Jadi 2x plus 3y sama dengan 100. Yang bawah itu 2x plus 2y sama dengan 80. Nah, sudah sama, kita tinggal kurangin saja. 2x kurangi 2x, 0. 3y dikurangi 2y, y. Ini sama dengan 100 dikurangi 80, 20. Ketemulah bahwa y-nya adalah 20, lalu kita masukkan ke salah satu persamaan. Kita pakai yang paling bawah aja ya, yang lebih mudah. Berarti x plus y sama dengan 40. Kita ganti y-nya dengan 20. Berarti x plus 20 sama dengan 40. Didapatlah bahwa x-nya ini sama dengan 20 ya x-nya. Kemudian kita masukkan berarti 20,20. Lalu kita masukkan ke si fx, y-nya ya. Kita tulis dulu fx, y-nya itu tadi 2500x ditambah 3000y. Berarti ini 2500 kali 0 ditambah 3000 kali 100/3. Hasilnya ini hasilnya adalah 100.000. Kemudian berarti 2500 kali 40 ditambah 3000 kali 0. Hasilnya adalah 100.000 juga ya. Dan 25 kali 4, 100, tambahin 0-nya 3. Kemudian yang bawah menjadi 2500 kali 20 ditambah 3000 kali 20. Nah, ini kita tulis di bawahnya aja ya supaya rapi. Berarti ini 50.000 ditambah 60.000. Hasilnya adalah 110.000. Lalu kita lihat tadi di soal itu dia mintanya apa? Keuntungan ya, keuntungan terbesar. Berarti kita pilih yang jawaban yang paling besar. Di antara 100, 1000, 100.000 dan 110.000. Maka yang terbesar adalah 110.000. Jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini soal terakhir itu dia soalnya matrik. Jadi soal matriknya hanya bentuk penjumlahan pengurangan kayak gitu ya, gampang. Jadi kita lihat di situ A-nya 1, 2, 3, 4, B, min 4, 3, 4, min 1, C-nya 2, min 6, min 5, dan 3. Yang ditanyakannya A min B transpos tambah C transpos. Berarti kita cari dulu A min B-nya ya. A min B-nya berarti kita tulis matrik A sama B-nya. Nah, dikurangin ya. Oke, kita kurangi. Berarti berapa nih? 1 dikurangi negatif 1. Jadi 5 ya. 2 dikurangi 3, negatif 1. 3 dikurangi dikurangi 4, berarti negatif 1. 4 dikurangi min 1, jadi 5. Lalu kita transposkan, berarti A min B
transpose. Transpose itu artinya kolom menjadi baris, baris menjadi kolom ya. Berarti ini jadi 5 negatif 1, lalu negatif 1, 5. Nah, ini sama aja ya sepertinya. Dia nggak dibalik juga seperti itu. Kemudian kita cari C transpose. C transpose berarti kita merubah kolom dari si C menjadi baris ya. Oke, berarti jadi 2 negatif 6, negatif 5, 3. Nah, sekarang kita tulis ke soal. Jadi, A min B transpose ditambah C transpose. Ini hasilnya berarti apa nih? 5 min 1 min 1, 5. Tulis lagi ya. Ini ditambah 2 negatif 5, negatif 6, 3. Hasil akhirnya berarti 5 ditambah 2, 7. Lalu negatif 1 tambah negatif 5 jadi negatif 6. Negatif 1 tambah negatif 6, negatif 7. 5 tambah 3, 8. Nah, ini hasil akhirnya. Oke, untuk pembahasan kisi-kisi matematika wajib kelas 11 Ibu cukupkan sekian. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.